Halo guys, di video kali ini kita akan masuk ke sesi tutorial mengenal dan menggunakan centralized exchange atau yang biasa dikenal dengan CEX. Buat teman-teman yang sudah terbiasa transaksi di CEX, boleh banget langsung skip video ini ke bagian yang relevan atau lanjut ke video-video saya lainnya yang bahas topik lebih advance seperti staking, DeFi, atau DEX. Tapi buat kamu yang baru mulai terjun ke dunia kripto, baru dengar istilah Web3, atau masih bingung gimana cara beli kripto pakai rupiah, video ini bisa jadi langkah awal yang tepat buat kamu. Kenapa? Karena CEX itu biasanya jadi pintu masuk pertama kita ke ekosistem kripto. Ibaratnya sebelum bisa explore lebih jauh, kamu perlu tahu gimana cara buka pintunya dulu. Dan ngomong-ngomong soal pintu, pas banget di episode ini saya akan contohkan cara menggunakan salah satu CEX lokal yang cukup populer dan familiar, yaitu pintu. FYI, CEX lokal itu ada banyak. Ada Indodax, Peluang, Reku, dan lainnya. Kamu bebas pilih mana yang paling cocok. Yang penting pastikan platformnya sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti dan OJK biar lebih aman dan nyaman saat bertransaksi. Saya pribadi memang dominan pakai CEX global seperti Binance, baik untuk trading maupun spot. Biasanya asetnya saya simpan di hot wallet seperti MetaMask. Dan kadang saya juga pakai DEX seperti PancakeSwap untuk cari koin potensial yang belum listing di CEX. Jadi CEX lokal saya gunakan lebih ke arah konversi rupiah ke kripto. Dan dari sanalah perjalanan saya biasanya dimulai. Salah satu CEX lokal yang punya peran besar dalam perjalanan kripto saya adalah Pintu. Karena sejak 2019 saya sudah pakai platform ini untuk transaksi pertama saya di dunia kripto. Bukan sponsor ya, ini murni sharing pengalaman dan apresiasi karena platform ini cukup bantu banget di tahap awal eksplorasi saya ke Web3. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Cara daftar dan mulai menggunakan aplikasi Pintu. Buka Play Store atau App Store, lalu cari aplikasi Pintu. Pastikan logonya sesuai, lalu klik download. Setelah terpasang, buka aplikasinya dan klik sign up atau daftar. Selanjutnya pilih create akun. Lalu isi email dan buat kata sandi kalian dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Setelah itu klik submit dan tunggu email verifikasi. Buka email kamu dan klik tombol verifikasi pada email tersebut seperti ini. Selanjutnya kamu bakal dibawa kembali ke aplikasi Pintu dan diminta buat PIN baru. Silahkan buat sesuai keinginan kalian. Asal jangan tanggal lahir ya, supaya lebih aman. Selanjutnya, bagi yang HP-nya support fingerprint, kalau mau login dengan fingerprint, bisa dipilih activate ya. Kalau yang iPhone biasanya menunya berubah, jadi Face ID. Tinggal kalian atur sesuai keinginan mau pakai atau enggak. Selanjutnya kalian akan diminta masukin kode referral. Kalian bisa isi kode referralnya pakai punya saya cantumin di deskripsi. Atau yang enggak berkenan bisa kalian lewati juga, gak masalah. Setelahnya kamu bisa login. Setelah login, kamu akan diminta verifikasi identitas. Ini penting untuk keamanan. Proses KYC ini cepat kok. Biasanya dalam beberapa jam sudah aktif. KYC-nya juga mudah kok guys. Kalian tinggal isi saja data-data yang diminta seperti pada video. Siapkan KTP kalian juga. Nanti kalian juga diminta foto selfie untuk pembuktian. Tapi tenang, ini bukan pinjol guys, jadi data kalian nggak akan disalahgunakan. Nah, setelah berhasil daftar, ini tampilan dashboard utama. Kamu bisa langsung lihat harga kripto populer kayak Bitcoin, Ethereum, dan lainnya. Pertama, kita bahas
mode biasanya dulu. Di mode ini, pertama ada fitur market. Di pintu, kamu bisa beli kripto mulai dari 11.000 aja. Cocok banget buat kamu yang baru mulai. Di sini ada dua pilihan ya guys, instan dan limit. Kalau instan ini caranya simple banget. Tinggal pilih koin yang kamu mau, klik beli, tentukan nominal, dan beres. Hanya saja, di mode ini biasanya kamu membeli dengan harga sedikit lebih tinggi dari harga market. Sedangkan limit memungkinkan kamu buat beli di harga yang kamu kehendaki, mirip dengan sistem order book. Bedanya, kalau order book itu transaksinya antar pengguna exchange ada bid dan ask, kalau model limit ini transaksinya antara kamu dengan pihak exchange. Tetap mirip dengan order book juga, karena kamu bisa masukin harga beli atau jual sesuai keinginan, dan kalau harganya menyentuh harga tersebut, barulah ordermu diproses. Tapi kalau harganya malah bergerak menjauh, otomatis order belum akan diproses dan masih dalam bentuk pesanan aja. Di market ini kamu juga bisa pakai menu filter untuk memisahkan token-token sesuai kategori atau narasinya. Ini memudahkan banget saat kamu ingin mencari aset tertentu. Selanjutnya ada fitur earn. Di sini kamu bisa dapat bunga dari kripto yang kamu simpan lewat fitur pintu earn. Contohnya simpan USDT atau ETH dan dapat bunga harian tanpa perlu staking yang ribet. Kamu bisa pilih yang fleksibel atau yang di-lock dengan jangka waktu tertentu. Tentunya bunga yang kamu dapat juga berbeda. Kalau kamu mau coba fitur ini, jangan lupa baca term and condition-nya dulu ya guys, karena biasanya dana yang kamu simpan tidak bisa ditarik sembarangan, dan proses penarikannya juga bisa butuh waktu beberapa hari. Fitur lainnya ada PTU token. Pintu punya token sendiri bernama PTU token. Kamu bisa lock tokennya untuk dapat diskon biaya transaksi dan berbagai reward menarik lainnya. Ada sistem tiernya juga, jadi makin banyak PTU yang kamu lock, makin besar manfaat dan reward yang kamu terima. Satu hal yang aku suka, mereka punya fitur berita dan edukasi langsung di dalam aplikasi. Jadi kamu bisa update pasar, belajar analisis, dan tetap bijak dalam berinvestasi. Itu tadi gambaran besarnya guys. Selanjutnya ada juga mode Pro. Di mode ini kamu bisa transaksi jual dan beli dengan sistem order book. Fitur-fitur di dalamnya juga lebih teknikal. Kamu bisa melakukan analisis chart atau bahkan clipping di sini. Kamu juga bisa trading futures dengan leverage di mode Pro ini. Tapi kalau kamu mau pakai leverage, pastikan tetap hati-hati ya. Meskipun bisa memberikan potensi keuntungan lebih besar, risikonya juga sepadan. Jadi itu tadi sebagian besar fitur-fitur yang ada di aplikasi Pintu guys. Mudah-mudahan bisa kasih gambaran buat kalian yang lagi explore dunia kripto, terutama yang masih baru ya. Menurut saya pribadi, pintu ini nyaman banget dipakai karena tampilannya simple dan user friendly. Proses deposit maupun withdraw rupiah juga cepat, jadi cocok buat yang nggak mau ribet. Kalau bicara soal keterbatasan, mungkin untuk saat ini yang saya rasakan adalah pilihan koin dan token di pintu belum sebanyak exchange global lain. Tapi menurut saya itu wajar karena biasanya ada proses kurasi dan faktor regulasi dari Indonesia yang jadi pertimbangannya. Kalau kamu tipe yang lagi hunting capital gain dari meme coin atau koin-koin baru lainnya, idealnya memang cari di decentralized exchange ya guys. Karena biasanya kalau sebuah token udah listing di exchange global, apalagi exchange lokal, holder-holder besar alias early buyer itu udah mulai buang barang alias take profit. Saya sendiri pakai exchange lokal itu lebih ke fungsional aja, sebatas untuk convert rupiah ke stablecoin atau koin-koin besar kayak Bitcoin, Ethereum, atau Solana. Setelah itu, baru saya pindahkan ke wallet lain dan dari sana saya gunakan buat transaksi di ekosistem Web3 atau decentralized exchange. Jadi, ini bukan ajakan investasi ya. Tapi kalau kamu memang udah punya rencana masuk ke dunia kripto dan butuh platform yang user friendly tapi tetap powerful, ini aplikasi yang aku pakai dan menurutku worth it banget buat dicoba. Selalu diayor dan jangan invest lebih dari yang kamu siap tanggung risikonya. Semoga bermanfaat.
Sampai ketemu di video selanjutnya.